Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perjanjian 7 tahun bangsa Israel dengan antikristus. Kita akan membaca Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-43. Yohanes 5 ayat yang ke-43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah firman nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, di mana Tuhan mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ya, bangsa Yahudi menolak Kristus, bahkan sampai menyalibkannya. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Siapa orang lain itu? Itulah antikris. Nah, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 mengatakan sebagai berikut. Raja itu adalah si antikris, akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Artinya 7 tahun. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan 7 tahun, antikris akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, karena bangsa Israel atas dukungan antikris telah berhasil membangun bait suci. Dan kemudian bangsa Israel kembali melakukan hukum-hukum Taurat, mempersembahkan korban, ya, sembelihan dan sebagainya. Tetapi dalam pertengahan 7 tahun itu, antikris akan menghentikan korban-korban bangsa Israel itu. Dan antikris akan menduduki bait suci itu dan memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Dan kemudian terjadilah penganiayaan yang sangat dahsyat terhadap bangsa Israel. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, firman Allah ini pasti digenapkan, ya. Dan kemudian dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 27 tadi mengatakan, ya, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya, itulah antikris, ya. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya. Jadi yang membinasakan yaitu antikris ada saatnya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Antikris hanya berkuasa selama 3,5 tahun. Dan kemudian karena bangsa Israel bertobat dengan benar, ya, bertobat dari kefasikannya, menyeru-nyeru nama Tuhan Yesus, mengakui sebagai Mesias, maka
terbukalah langit dan Tuhan muncul naik kuda putih dengan perkasa bersama orang-orang kudusnya dan bala tentara para malaikat Tuhan untuk membinasakan antikris, nabi palsu, iblis, dan semua orang-orang fasik pengikut antikris. Hal ini tidak lama lagi akan terjadi. Sebab itu kita harus bangkit dari ketiduran rohani, jangan menjadi suam, jangan menjadi kering, tetapi kita harus penuh Roh Kudus, dimetrekkan dengan Roh Kudus, haleluya, dan bertumbuh menuju kepada kedewasaan penuh, menjadi jemaat anak-anak sulung Allah, menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang disempurnakan seperti Kristus, agar kita diluputkan dari zaman antikris yang lamanya 3,5 tahun itu. Sekian renungan singkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah kembali mengingatkan kami tentang zaman antikristus yang akan segera terjadi di muka bumi ini. Tuhan, tolong kami sekalian ya Tuhan, supaya kami jangan sampai lemah, jangan sampai suam, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kami penuh dengan roh, dimetrekkan dengan Roh Kudus, dan terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan penuh, menjadi manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi, anak-anak sulung Allah yang siap untuk rapture. Terima kasih, jangan sampai kami haleluya menjadi orang-orang Kristen yang dipanen pada masa panen susulan. Tuhan tolong kami sekalian. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dan Dia setia untuk menolong kita, menguatkan kita agar kita tetap bertumbuh menjadi manusia Allah berkodrat ilahi. Puji Tuhan. Terima kasih.